Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok John Locke kelas H ingin memaparkan hasil presentasi kami. Anggota kami ada saya sendiri, Tommy Setiawan, Nurul Wulandari, lalu Herunisa Salsabila, lalu Franciscus Panji, lalu Novi Yulianti. Dimulai dari latar belakang yang akan dibacakan oleh salah satu anggota kami. Silakan. Latar belakang, John Locke adalah salah seorang tokoh filsafat modern yang nama dan pemikirannya telah banyak dikenal di berbagai belahan dunia, khususnya di kalangan para pecinta ilmu filsafat. Dalam perkembangannya, ilmu filsafat telah mengalami dinamika tersendiri, sehingga telah melahirkan beberapa aliran seperti aliran rasionalisme, intuisi, sionalisme, dan empiris, di mana Locke sendiri merupakan salah seorang tokoh utama aliran empirisme. Aliran-aliran ini muncul dikarenakan adanya kecenderungan dan pemikiran yang berada dalam menentukan sumber dan asal-usul suatu ilmu pengetahuan. Pemikiran John Locke tentang filsafat. Locke secara tegas menolak rasionalisme Descartes yang mengedepankan akal sebagai sumber pengetahuan. Ia menyebutkan akal tidak dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan, karena di samping bersifat abstrak, akal juga memiliki keterbatasan. Menurutnya, yang menjadi sumber pengetahuan adalah pengalaman dan kemampuan kita untuk belajar dan mengetahui tentang dunia melalui panca indera. Locke meyakini bahwa manusia saat dilahirkan berada dalam keadaan kosong. Berbagai ide yang ada dalam benak setiap orang sesungguhnya berasal dari pengalaman yang diperoleh melalui panca indera. Gagasan inilah yang kemudian dikenal sebagai teori tabula rasa. Teori tabula rasa Locke diyakini sebagai cikal bakal lahirnya aliran empirisme dalam sejarah perkembangan filsafat. Para ahli filsafat mengakui bahwa di tangan empirisme Locke, filsafat mengalami perubahan orientasi. Jika pada masa Descartes, pengetahuan yang paling berharga bersumber dari akal, maka Locke memandang bahwa pengalamanlah yang menjadi dasar segala pengetahuan. Di samping ajaran tentang filsafat pengetahuan, ajaran Locke tentang etika juga menarik untuk ditelusuri, terutama berkaitan dengan teori-teori bagaimana sesungguhnya manusia itu bersikap dan berperilaku. Di mata Locke, manusia selalu digerakkan oleh keinginan untuk memperoleh kesenangan. Dalam ajarannya tentang etika, John Locke sangat menekankan agar kehidupan manusia selalu dibimbing oleh kepentingan jangka panjang. Yang dimaksud dengan kepentingan jangka panjang adalah kebijaksanaan, yaitu kebaikan yang selalu disebarkan karena setiap penyimpangan dari kebaikan adalah gagalnya kebijaksanaan itu. Hal ini menunjukkan bahwa Locke termasuk tokoh yang memiliki pengetahuan yang luas atau multidisipliner, tidak saja dalam ilmu filsafat, akan tetapi juga dalam bidang politik dan hukum, sehingga pengaruhnya begitu besar di berbagai belahan dunia. Dalam pandangan Locke, potensi tidak normal dan kekacauan dapat saja terjadi dalam satu masyarakat yang tidak menjunjung tinggi nilai etika. Etika dapat dibentuk melalui organisasi kemasyarakatan dan para pemimpin organisasi yang senantiasa dapat mengatur dan mengawasi setiap tindakan masyarakat. Organisasi yang dimaksudkan Locke tidak terbatas oleh organisasi kecil, akan tetapi juga organisasi besar atau negara yang memiliki peran bagi pembinaan etika. Pengaruh John Locke dalam perkembangan sejarah filsafat. Dalam kancah ilmu filsafat, kehadiran John Locke dipandang sebagai tokoh pembaharuan yang berhasil merubah arah kajian filsafat dari aliran rasionalisme ke aliran empirisme. Mazhab empirisme yang dibangun oleh Locke memiliki pengaruh yang sangat besar di Eropa pada abad ke-18, sehingga telah melahirkan ajaran positivisme yang sangat mengagungkan kebenaran ilmiah. Sebagaimana telah diungkapkan di atas, aliran empirisme memiliki keyakinan bahwa alam semesta adalah segala sesuatu yang hadir melalui data indrawi.
Oleh karena itu, pengetahuan yang benar-benar meyakinkan haruslah bersumber dari pengalaman dan pengamatan yang empirik. Berdasarkan argumentasi ini, positivisme mengklaim bahwa puncak pengetahuan manusia adalah ilmu-ilmu yang didasarkan pada fakta-fakta empirik dan terukur atau disebut dengan ilmu-ilmu positif. Kemampuan Comte dalam mengadopsi pemikiran Locke tersebut telah membuat dirinya berhasil membangun ilmu sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang bersifat empiris dan positif. Menurutnya, suatu pengetahuan dapat disebut ilmiah apabila setiap data dan informasi yang didapatkan mestilah mampu dibuktikan secara empiris atau yang disebut dengan pengetahuan positif. Pengetahuan yang tidak dapat dibuktikan secara empiris menurut Comte digolongkan sebagai pengetahuan non-ilmiah. Beberapa data di atas memperlihatkan bahwa John Locke merupakan tokoh politik dan tokoh filsafat yang nama dan ketokohannya sangat familiar di kalangan masyarakat luas, baik di Inggris, Amerika, Eropa, maupun Asia. Meskipun ia dipandang sebagai tokoh politik dan tokoh filsafat, tetapi ia telah berhasil meletakkan dasar-dasar pengetahuan empiris sebagai sumber pengetahuan yang kemudian dipopulerkan oleh Comte. Dalam hal ini, nampaknya Comte hanya berperan sebagai agen atau bidan terhadap proses kelahiran sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan. Selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh Tommy. Kesimpulannya, dalam kancah ilmu filsafat, kehadiran Locke dipandang sebagai tokoh pembaharuan yang berhasil merubah arah kajian filsafat dari aliran rasionalisme ke aliran empirisme. Teori tabula rasa Locke diyakini sebagai cikal bakal lahirnya aliran empirisme dalam sejarah perkembangan filsafat. Para ahli filsafat mengakui bahwa di tangan empirisme Locke, filsafat mengalami perubahan orientasi. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami.